Shalom, jemaat usia emas dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Marilah kita berdoa sebelum warta firman. Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Bila kami sampai saat ini, kami boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan yang aman. Kami percaya Tuhan ini semua karena pemeliharaan dan perlindungan Engkau saja. Karena Tuhan kami mohonkan, berikan kami kekuatan. Karena pada saat ini Tuhan, melalui pandemi COVID-19 ini, kami tidak bisa berhubungan dengan bebas, dengan anak, dengan cucu, dengan saudara seiman, dengan rekan-rekan, dengan kerabat, dan banyak hal Tuhan yang menurut kami terbatas. Tapi kami percaya Tuhan bahwa penghiburan dari firman-Mu ini, itulah yang akan menguatkan kami dalam langkah hidup kami hari demi hari. Bahkan yang menjadi pemimpin dan penuntun sebagai satu pedoman yang akan kami kerjakan dalam langkah kehidupan kami setiap hari. Urapi Tuhan persiapan hamba-Mu ini, supaya kami boleh menyampaikan firman Tuhan ini dan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu kemarin kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yakni dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Saat itu, para rasul berbicara dalam berbagai bahasa-bahasa yang ada di dunia di masa itu. Kemudian Rasul Petrus berkhotbah dalam pimpinan Roh Kudus, dan banyak pendengar yang bertobat dan dibaptis. Jumlahnya ada 3.000 orang. Nah, ini satu jumlah yang luar biasa ya pada zaman itu maupun zaman sekarang. Marilah kita membaca teks Alkitab yang terdapat di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tema renungan adalah cara hidup orang-orang percaya. Kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-41. Banyak orang percaya akan yang dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Maka jumlah orang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu, dan apa yang mereka punyai mereka pakai bersama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka. Di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan, serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pentakosta ini dapat dikatakan merupakan hari kelahiran dari gereja. Karena apa? Karena pada saat itu banyak orang yang bertobat oleh khotbah Rasul Petrus.
3.000 orang dikatakan. Ya, tentunya ini bukan satu angka yang bulat, tapi menunjukkan satu jumlah yang besar. Angka 3 seperti halnya angka 7, angka 40 itu memiliki makna tersendiri bagi umat Yahudi. Nah, sebagai umat percaya yang baru, ya, mereka itu memiliki satu kehausan untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Juga mereka dikatakan berdoa bersama-sama. Ya, kalau kita baca tadi pada ayat yang ke-42 dikatakan, dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Ya, mirip di seminari. Ya, makan bersama-sama, belajar bersama-sama, berdoa juga bersama-sama. Nah, ketekunan dalam pengajaran yang benar itu membuat mereka itu mengerti akan kebenaran lebih dalam lagi. Dan persekutuan yang benar itu membuat iman mereka itu bertumbuh. Saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga terlihat sekali kekompakan dan persatuan dari kehidupan mereka sehari-hari. Ayat 44 dikatakan, orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu. Dan apa yang mereka punyai, mereka pakai bersama-sama. Luar biasa, perubahan hidup yang nyata dari persekutuan jemaat yang baru tersebut. Mereka seakan-akan menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ya, ini seperti perumpamaan yang terdapat di Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46. Itu perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Nah, di situ kita bisa membaca ya, bahwa mereka ini rela menjual semua harta miliknya. Untuk apa? Untuk memperoleh harta yang terpendam. Untuk memperoleh mutiara yang berharga. Apakah itu? Itulah keselamatan yang kekal. Ini dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya, sehingga harta dunia ini tidak membelenggu mereka lagi, tetapi harta itu digunakan untuk mencukupi, untuk menghidupi keperluan persekutuan mereka. Ya, karena itu pada ayat 45 dikatakan, mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing. Jadi pengenalan akan kebenaran firman itu membebaskan mereka, melepaskan mereka daripada belenggu harta duniawi. Sehingga mereka memiliki kasih kepada sesama seperti mereka mengasihi Allah. Ayat 46 dikatakan, setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka. Jadi kita melihat di sini mereka dikatakan setiap hari berkumpul di rumah Tuhan. Ya, makan bersama-sama, bersukacita, dan di rumah mereka dikenal sebagai orang-orang yang rendah hati. Kerinduan mereka ini seperti Daud yang rindu selalu tinggal di rumah Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur 84 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, lebih baik 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memilih menjadi penjaga pintu di rumah Allahku
daripada tinggal di rumah orang jahat. Ya, ini merupakan satu sikap atau satu kerinduan daripada Raja Daud, bahwa dia dikatakan lebih suka tinggal 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan dia lebih senang menjadi penjaga pintu di rumah Tuhan, ya, daripada dia harus tinggal di rumah yang mewah, di rumah yang berkecukupan, tapi rumah orang fasik. Ya. Jadi kita melihat sini kehidupan dari jemaat mula-mula ini, mereka senang datang di rumah Tuhan. Juga mereka dikatakan makan bersama dengan penuh sukacita, dan di rumah mereka dikenal sebagai orang-orang yang rendah hati, tidak sombong. Oleh karena itu, jemaat yang baru ini dikenal suka menyanyi, memuji Allah. Tidak heran ya kalau masyarakat sekitar dan semua orang menyenangi mereka. Ya, ayat 47 dikatakan di situ, mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari dikatakan jumlah mereka terus bertambah. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Kalau kita saat ini menemui komunitas seperti jemaat yang mula-mula ini, bagaimana sikap kita? Apa sih komunitas dari jemaat mula-mula ini? Yang pertama kita melihat setiap hari mereka itu tekun mengadakan pemahaman Alkitab, pendalaman Alkitab, mempelajari Alkitab. Yang kedua, mereka dipimpin oleh rasul yang membuat mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Dan juga mereka suka berdoa dan makan bersama. Ya, dikatakan itu bisa juga perjamuan kudus, bisa juga makan bersama, perjamuan kasih. Dan persatuannya itu sangat kuat antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Mereka juga saling peduli, suka menolong saudara seiman dengan tulus, dan suka bernyanyi memuji Tuhan dan rendah hati. Dan yang keenam, tentunya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Hidupnya itu dipimpin, dibimbing, ya, dituntun oleh Roh Kudus. Karena mereka mau menyerahkan kehendak mereka kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau kita menemui komunitas seperti ini, kira-kira apakah kita mau bergabung dengan mereka? Tentu sangat menyenangkan bisa bergabung dengan mereka. Namun, Alkitab mencatat yang membuat jumlah mereka itu bertambah setiap hari, itu adalah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang perlu diselamatkan. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa hanya Roh Kudus yang berkarya saat orang bertobat. Manusia hanya menjadi perantara saja. Mukjizat dan keajaiban yang dibuat oleh rasul-rasul itu hanya membuat orang kagum dan takut. Tetapi yang bisa membuat seseorang bertobat adalah Roh Kudus. Ya, kalau kita baca dalam ayat 43 dikatakan, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Pertanyaannya, apakah mungkin gaya hidup jemaat mula-mula ini dapat kita lakukan di saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID yang merajalela? Jawabannya, justru dengan adanya pandemi COVID ini, gereja kembali kepada fungsi mula-mula. Pengajaran firman menjadi yang utama dari ibadah. Bukan tertarik karena ada artis yang datang,
atau pengkhotbah terkenal datang sebagai pembicara tamu, atau entertain yang lain. Selain firman yang menjadi pokok ibadah, dikatakan ada doa, ada pujian. Dari jemaat mula-mula ini juga memperhatikan kehidupan doanya. Dan setiap hari dikatakan mereka memuji Tuhan dan saling memperhatikan, saling peduli dan saling membantu. Nah, bagaimana caranya pada saat ini kita bisa meniru dan meneladani cara hidup dari jemaat yang mula-mula ini? Kan kita tidak bisa bertatap muka, ya. Justru dengan ibadah daring, ya, atau dalam jaringan atau online, ya, kita bisa belajar pemahaman Alkitab dengan lebih leluasa. Ya, kalau kita setiap hari melihat pengumuman dari postingan dari Bu Elsie, itu selalu ada ibadah, baik dari pusat maupun cabang-cabang. Dan dengan Zoom meeting, kita bisa setiap hari atau pada acara-acara khusus, terutama di doa Philadelphia, ya, kita bisa berinteraksi dengan saudara seiman kita, dengan beberapa orang di grup kita, ya. Kita bisa mengadakan satu hubungan yang aman tanpa takut terpapar COVID. Ya, yang perlu kita lakukan apa? Kita harus belajar, ya, untuk mengikuti Zoom meeting atau media online yang lain, baik itu dengan smartphone maupun dengan laptop. Ya, karena apa? Banyak kelebihan daripada ibadah daring atau online ini. Jadi kita memang perlu belajar supaya kita bisa mengikutinya. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa belajar dan tidak bisa mengikutinya, kita akan tertinggal banyak informasi, tertinggal banyak pengajaran, tertinggal banyak hal. Karena saat ini yang digunakan untuk sarana informasi adalah melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui WA, call, ya, dan berbagai macam alat-alat itu yang perlu kita pelajari. Nah, banyak kelebihan saya katakan tadi tentang ibadah daring ini. Beberapanya yang sudah saya catat, ya, kelebihannya. Yang pertama, itu bisa dilakukan di rumah masing-masing, sehingga aman dari penularan COVID, tidak terganggu cuaca, baik itu hujan maupun panas, ya, maupun berdebu, atau mahalnya alat transportasi, baik naik angkot, Gojek, Grab, dan lain-lain. Ya, jadi bisa dilakukan di rumah masing-masing. Yang kedua, itu fleksibel waktu ibadahnya. Bisa dilakukan sendirian atau bersama dengan keluarga. Jadi kalau kita bisa pagi ya pagi, tengah hari ya tengah hari, atau sore atau malam. Dan ini bisa kita mengajak keluarga kita atau yang ada di dalam rumah kita. Nah, kalau kita biasa mencatat dan tidak nututi kalau mencatat atau kurang ngerti khotbahnya, itu bisa diputar ulang lagi atau kita pause, ya, sehingga kita bisa mencatat dengan sempurna, dengan lengkap. Nah, yang keempat, ini kelebihan yang lain, ya. Kita bisa mengajak anggota keluarga untuk beribadah bersama-sama. Walau mungkin tidak satu gereja, atau bahkan ini bisa digunakan untuk penginjilan bagi yang belum pernah mendengar kabar baik. Apakah itu staf kita, apakah itu pembantu, apakah itu orang yang bekerja pada kita, ya, ataukah saudara kita yang kebetulan satu rumah dengan kita, ini bisa digunakan untuk penginjilan, diajak untuk ikut ibadah bersama-sama. Ya, karena apa? Dilakukan di rumah. Ya, jadi lebih mudah dan tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya. Dan yang kelima,
Kelebihannya apa? Bisa kita kirimkan link khotbah ini ke keluarga, ke teman, siapa saja. Supaya mereka juga mendapatkan berkat firman yang seperti kita alami dan kita dapatkan. Ya, jadi ini kita bisa share kemana-mana. Jadi kalau kita melihat dan mempelajarinya, ya, kelebihan-kelebihan ini, alangkah baiknya kalau kita mau belajar untuk bisa mengikuti kemajuan zaman. Nah, seperti tema tahunan dari GBT Kristus Pelepas yang terdapat di Kolose 1 ayat 23, dikatakan itu, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Ya, ini tema tahunan dari GBT Kristus Pelepas. Jadi ini ditulis oleh Paulus ketika dia dalam penjara. Ditulis dalam penderitaan. Dia menasihatkan agar jemaat Tuhan itu tetap bertekun dalam iman. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan tetap setia percaya dan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Jangan sampai kalian melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Ya. Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga. Tetapi Roh Kudus yang disebut juga penolong itu diutus untuk memampukan murid-murid pada zaman dahulu. Nah, pada zaman saat ini pun Roh Kudus itu pun tetap berkarya untuk menolong kita, memampukan kita melewati penderitaan dengan kemenangan. Kalau Tuhan mengizinkan pandemi COVID ini melanda di seluruh dunia, pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi kita anak-anaknya. Mungkin saat ini kita tidak mengerti. Tetapi bila kita tetap tekun dalam iman dan memiliki gaya hidup seperti jemaat yang mula-mula, maka kita akan menyaksikan akhir dari pandemi ini. Karena apa? Kita saat itu sudah dibebaskan oleh Tuhan dengan selamat melihat bahwa pandemi ini berakhir. Dan pada saat itu kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Saya sebagai salah satu koordinator vaksin COVID dari BMGK, ya, karena ditugaskan oleh Bapak Daud, ini melihat bagaimana panitia itu yang terdiri dari berbagai-bagai gereja, baik itu penatua maupun gembala, ya, pendetanya, di Malang ini itu dengan giat mensosialisasikan dan mengajak lansia di lingkungannya untuk divaksin. Mengapa? Karena dari statistik yang ada, korban yang meninggal itu 80% lebih adalah usia di atas 60 tahun. Jadi sangat riskan sekali bagi lansia yang di atas 60 tahun apabila terkena COVID, 80% lebih akan pulang ke alam baka. Jadi kalau GBTKP itu mengambil satu keputusan untuk mengadakan ibadah online, itu adalah untuk memelihara dan menyayangi jemaat yang sudah dipercayakan. Sebagai gantinya, semua ibadah itu disiarkan secara online, mulai sekolah minggu, 4G, pos PI, cabang-cabang, ibadah umum pagi dan sore, doa Philadelphia, pemahaman Alkitab, kaum wanita, kaum pria, dan usia emas yang saat ini pun
kita lakukan dengan ibadah daring. Dan semuanya itu sudah terjadwal dan berjalan seperti biasa via online. Artinya apa? Artinya justru makanan rohani ini disediakan secara melimpah bagi jemaat yang mau mengikutinya. Mungkin kalau sebelum COVID ini kita ibadah tatap muka, ibadah onsite, itu mungkin kita 3-4 kali lah kita mengikuti kalau kita aktif di gereja. Tetapi dengan ibadah daring ini, dengan online ini, kita bisa setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Bahkan satu hari bisa 2-3 khotbah yang disampaikan. Jadi sangat melimpah makanan kita secara rohani. Mungkin kita sudah merasa kangen dengan gereja. Kangen dengan saudara-saudara seiman. Kita kangen dengan suasana ibadah onsite. Tapi kalau Tuhan mengizinkan COVID ini, tentunya Tuhan juga memberikan satu jalan keluar supaya kita bisa selamat melaluinya. Caranya apa? Dengan melakukan protokol kesehatan. Ya, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Dan yang paling aman adalah kalau kita melakukan ibadah secara online. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi kekangenan kita tadi, kerinduan kita tadi? Ya, satu-satunya dengan memakai teknologi. Ya, kalau saya melihat Bapak Presiden kita, ya, dia tidak mudik dan dia tidak keluar rumah juga. Caranya dia waktu hari raya mengucapkan selamat hari raya kepada wakilnya, wakil presiden, ya, Pak Amin. Gimana caranya? Melalui HP, ya. Mungkin kita sudah melihat itu di postingan di WA, ya. Melalui HP mereka bersilaturahmi. Kenapa? Memberikan teladan. Ini loh cara yang benar, cara yang aman melalui COVID ini. Menghentikan ya penyebaran COVID yang merajalela. Caranya seperti itu. Nah, kalau nggak nurut, ya kita akan jadi korban. Ya. Oleh karena itu, marilah kita dukung dalam doa, dalam dana, dalam semangat. Ya. Setiap pelayan yang terlibat dalam ibadah online ini. Ya, kita mau saling peduli satu dengan yang lain, baik itu menyapa dengan WA, ibadah Zoom meeting, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mungkin ada di antara kita yang gaptek, tapi marilah kita mau belajar. Karena apa? Sebetulnya ini mudah untuk dipelajari. Ya, banyak rekan-rekan kita yang sudah usia 80 tahun ke atas, itu bisa aktif ya respon di WA group, ikut di Zoom meeting. Ya. Kalau kita melihat seperti jemaat yang mula-mula, ketika mereka bertobat, mereka tekun belajar pengajaran yang baru, tidak sama dengan agama Yahudi. Nah, ketika mereka mau belajar, maka penolong yaitu Roh Kudus itu memampukan mereka untuk menguasainya. Sehingga saat terjadi penganiayaan, mereka tidak bisa lagi beribadah di rumah Tuhan atau di bait Allah. Mereka cepat menyesuaikan diri, mengubah dengan mengadakan persekutuan dari rumah ke rumah. Bahkan ketika nyawa mereka itu terancam, sudah tidak bisa mengadakan ibadah di rumah-rumah, mereka melarikan diri ke gua-gua. Mereka mengadakan ibadah, bahkan mereka tinggal di gua-gua. Kami sempat mengunjungi gua-gua itu di Asia Kecil ketika wisata rohani ke Turki. Ya. Melihat di situ ada ruangan-ruangan, ya memang sempit, ya.
Ada yang kita harus merangkang, ya. Ada yang kita bisa berdiri tegak. Tapi luar biasanya dengan teknologi mereka saat itu, walaupun di dalam gua-gua itu hawanya bisa segar. Hawanya bisa seperti kita di udara bebas. Luar biasa kan? Itulah ketika Tuhan mengizinkan, maka Tuhan memberikan hikmat. Memberikan cara kepada kita untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Itulah fungsinya Roh Kudus, menolong kita melewati semua ancaman, semua masalah kita dengan akhir kemenangan. Kenapa? Manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri. Sehingga manusia ini mampu bertahan sampai saat ini, ya, tidak punah. Jadi ketika ada perubahan, mau tidak mau kita harus ikut berubah, menyesuaikan agar bisa bertahan melewati pandemi COVID ini. Ya. Tuhan sudah memberikan rahasianya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Namun satu hal yang harus kita pegang adalah kita harus tetap setia percaya atau tekun beriman kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi dan harus kita alami ini semata-mata karena Tuhan mengizinkan. Nah, kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan, atas segala kasih, atas segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, melalui warta firman, kami boleh mengerti bagaimana jemaat mula-mula bisa bertahan, bisa melewati semua penganiayaan. Mereka mampu melewati penderitaan yang harus mereka hadapi. Demikian juga Tuhan, kami juga yakin percaya, Roh Kudus, Roh Penolong yang sudah memimpin dan membimbing, serta menyelamatkan jemaat mula-mula, juga akan menghiburkan dan menolong kami semua yang saat ini harus menghadapi penderitaan kehidupan karena COVID ini. Kami percaya Tuhan, apabila kami boleh tetap bertekun dalam pengajaran Engkau, bertekun dalam doa, dan selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami sehari-hari memuji Engkau, maka Tuhan, Engkau akan memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelepasan dari semua penderitaan kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan rahmat yang sudah Kau berikan pada kami. Dan marilah saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa pada ibadah-ibadah mendatang. Tuhan memberkati kita semua.